Mulai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita rame-rame bersama Om Lim, Bang Taufik dan Bang Basit. Wah, kita bisa berada di belakang layar, tapi hari ini karena sambil nunggu hujan, kita ngobrolin soal Anies ya. Anies lagi hari ini Anies di Lampung ya, sorry. Tapi hari ini PKS mengadakan apel siaga pemenangan pemilu, termasuk pemenangan pilpres di GBK ya, di GBK, dan itu ratusan ribu katanya kader PKS yang hadir. Wah, hebat sekali ini PKS ini. Nah, tadi sebenarnya kita mau ke situ tapi karena kecapean semalam habis ada beberapa acara jadi nggak ke sana. Tapi ke sana Om Lim udah ke sana dan kita akan ngobrol sama Om Lim, kita akan menggali apa yang Om Lim lihat di sana. Euforianya seperti apa sih Om? Nah, tapi Om mau minum dulu. Gitu. Ntar, abis Om minum kita langsung dengerin. Kecepatan. Ya, jadi setelah dukungan PKS kepada Pak Anies ini sepertinya makin banyak ya berita seputar Anies Baswedan di mana-mana. Dan hari ini PKS udah lebih konkret, mereka mengadakan apel siaga di Istora atau di GBK untuk pemenangan pemilu 2024. Nah, itu kalau pemilunya juga jadi 2024. Jadi. Karena 3 periode gagal total. Baca beritanya, Projo menentang keras penundaan pemilu. Loh, kok Projo bisa tiba-tiba ngomong gitu, kan aneh gitu kan. Ya. Kurang sajen kali. Ya, kumaha Om Lim tadi kesaksian. Jadi begini, kita harus melihat sangat berbeda sekali ya deklarasi yang dilakukan secara formal oleh PKS tadi di GBK, karena kita tahu bahwa selama ini kan belum konkret, orang masih maju mundur apa benar PKS akan deklarasi. Nah, sebelum deklarasi ini beberapa hari sebelumnya kan sudah terjadi sesuatu ada satu kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu berupa misalnya dari Partai Umat tahu-tahu mengejutkan, dia menghadirkan Anies dan semua peserta Rakernas ya. Rakernas namanya. Rakernas itu langsung menerai Anies Presiden. Kemudian disusul dengan ada kunjungan dari Dubes Amerika ke PKS. Ini kan makin memantapkan, dan terlihat tadi itu sebelumnya kemarin itu ada penjemputan Anies dibawa ke kantor PKS ya, ke rumahnya pakai andong. Wah, diikutin pakai drum band, meriah sekali ya secara formal. Kemudian disusul tadi pagi. Nah, tadi pagi ini yang nampaknya tentu membuat gelisah. Mungkin gelisah tentu orang-orang yang tentu mau mencapres, mau persiapan capres tapi masih blunder ya. Dari banyak partai itu yang artinya ingin menjadi lawan Anies itu makin gelisah ya. Dan bahkan tadi disampaikan ada yang mulai teriak-teriak mengatakan tunda pemilu. Sebenarnya begini, kita menolak tunda pemilu. Menolak tunda pemilu. Tapi berarti memang mendengar isu-isu Sasus memang mau ada tunda pemilu. Tetapi nampaknya rakyat kok tidak ada kekhawatirannya, karena ini kan sudah membesar di tengah-tengah masyarakat yang ingin menyambut untuk pilpres itu, pilkada. Jadi tidak mungkin karena ada itu. Andai kata ada, itu pasti akan memberikan resiko yang sangat besar ya. Sampai sudah digadang-gadang oleh para peneliti-peneliti di kampus-kampus itu mengatakan bahwa kalau sampai terjadi nekat ya mau mengatakan mengundur pemilu, ini bukan saja pelanggaran konstitusi tapi terorisme konstitusi. Luar biasa ini ya, lebih keras dari radikal ya. Ini terorisme konstitusi. Sudahlah, melanggar konstitusi itu adalah merupakan satu yang tidak mungkin ya. Apalagi mau dipaksakan, itu sudah terorisme. Nah, tapi insya Allah saya yakin kita harus husnuzon lah ya pada Bapak Jokowi. Pasti dia tidak akanlah membuat satu pelanggaran konstitusi itu ya. Beliau sudah mengatakan
kalau ada yang tetap memaksakan teriak-teriak 3 periode itu mau nampar muka saya, mau apa namanya menjelek-jelekan saya, jadi itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita dukung Pak Jokowi untuk mempersiapkan segera persiapan pemilu. Silakan mungkin Pak punya pendapat yang Jadi ngomong Jokowi kita nih. Eh? GBK ngapain tadi Om Lim tadi? Oh, iya. Apel, gimana? Kita pengen denger nih. Jadi di GBK itu seru sekali ya. Jadi pakai apa itu laskar keamanan dari PKS itu ya. Waduh, mantap PKS. Mantap sekali, luar biasa ya. Tidak menyeramkan. Biasanya kan orang pakai loreng, pakai merah, Oh, pakai apa, hitam. Pakai apa itu? Biasa orange putih. Oh, bukan sarungan bukan ya? Oh, enggak. Bukan sarungan. Dan gerakannya ya lucu Bersahaja tapi lah ya. ya bersahaja. Jadi Batik lah gitu. banyak orang bersimpati lah ya terhadap biasanya memang pakai apa mobilnya apa tadi Range Rover atau apa mobil komando dari yang Bapak Anies Rashid Baswedan tadi pakai itu saya dari jauh. Jadi memang pantas saja kalau memang Amerika pun juga sudah nyaman ya. Oposisinya itu oposisi Amerika, apa buah Amerika nih Om? kan Amerika kan tadi sudah saya sampaikan dia sudah mengunjungi PKS. Artinya sebuah demokrasi itu ya kan pasti ada oposisi. Nah, oposisi yang sekarang ini itu mungkin Amerika menganggap nyaman lah. Oposisinya itu santun, oposisinya apa itu clear lah gitu ya. Nampaknya kelompok-kelompok yang tidak arogan, tidak melanggar apa pelanggaran HAM. Jadi ini yang mungkin sinyal ya. Insya Allah kalau menurut saya kita akan lancar, Amin. akan lancar dan tentu ya kita berharap menang. Menang itu bukan untuk menang kelompok ya. Tadi menang untuk semua ya, menang untuk semua. Jadi kita jangan berpikiran yang apa itu mengerikan. Zero sum game. Termasuk para pejabat-pejabat itu nggak usah berpikir bahwa wah nanti kalau Anies berarti kami akan disingkirkan, nggak usah seperti kayak gitulah ya. Ini kan negeri keadilan, pasti akan semua orang akan mendapat peran ya, mendapat peran kebaikan. Yang pengusaha nanti tetap dia akan dapat apa itu lapangan-lapangan pekerjaan dengan secara adil. Yang pedagang kaki lima kagak digusur. Kan gitu tuh kan. Ya untuk keindahan bukan digusur, dibuatkan relokasi yang lebih bagus misalnya itu. Kagak digusur. Ya Kagak digusur, kalau ditertibkan. ya kalau kaki lima mengganggu itu kan dia termasuk yang harus memang dikasih lahan itu loh. Sebagaimana kemarin Anies itu mengumpulkan 100 remaja tokoh dari daerah-daerah. Saya lihat itu Masya Allah itu anak-anak itu. Dia sebelum ketemu Anies dikelilingkan dulu Jakarta, kemudian diajak ke apa itu kampung akuarium. Mereka menangis melihat, aduh menangis betul-betul apa itu tidak terkirakan orang-orang yang tadinya kehilangan rumah dibuatkan tempat yang diwawancarain langsung. Jadi bukan cerita. Jadi anak-anak dari seluruh Indonesia tadi datang ke sana, kemudian bertemu penghuni-penghuni, bercerita mereka. Ini kan luar biasa itu loh. Pasar Gembrong buktinya tuh kan kebakar tuh. Wah, dibangun perumahan. Iya. Nah, kembali lagi tadi ke GBK nih. Saya baca di Detik, di CNN nih, di Detik juga. Anies Baswedan mengatakan akan membawa tagline atau slogan baru milik Pemprov DKI. Jadi slogannya Pak Heru dipakai nih sama Pak Anies. Hebat kan? Iya. Nah, ini slogan sukses Jakarta untuk Indonesia. Waduh, itu kan tagline Jakarta. Sama Pak Anies kagak di ini. Itu ya. Soalnya Kalau Pak- orang mempunyai akhlak dan apa itu karakter yang tinggi ya, dia tahu oh mau gitu. Tapi kalau kita kan berdebar-debar ya dikoreksi orang. Tapi Anies itu mungkin berdebar-debar, tapi bagaimana kemudian bisa Pak Anies baik mensikapinya. sangka. Jadi kan kemarin itu kan apa nih kotanya apa nih? Bahagia kotanya. Bukan bahagia warganya apa nih? Oh, kotanya gimana? Bahagia warganya. Iya. Ganti Heru, sama Heru diganti tuh. Ya, kalau gitu lu marah, kalau Pak Anies enggak. Justru itu dipakai kata Pak Anies. Kata Pak Anies gue pinjem nih kan gitu. Iya tadi Iya. tuh
Dikatakan kata Anies dalam pidatonya dia akan pinjam nih istilah ini saatnya kita langkah ke jenjang berikutnya, sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Pak Heru seneng banget itu. Aduh, hebat Pak Heru. Ya, tentu kita berharap Pak Heru menjaga sesuatu yang sudah dilakukan pembangunan oleh Anies. Iya, tentunya. yang tadi maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia warganya. Nah, salah satu yang dikunjungi oleh 100 perwakilan dari anak remaja milenial di Indonesia itu tadi dia mengunjungi stadion, ya. JIS. Wah, dia melihat bagaimana sampai nangis lah dia melihat keberhasilan dalam waktu pendek sudah melakukan pembangunan itu, kemudian naik busway, saya sendiri tidak mengira bahwa apa yang dilakukan ini nampaknya Anies sebenarnya tenang-tenang saja, tetapi bagaimana dia bisa memimpin staf-stafnya bekerja pada tanggung jawabnya, ya. Kalau menurut saya ya memang tidak mungkin selesai itu, maksudnya namanya dia orang yang pinter, punya gagasan yang banyak dan tidak mungkin bisa diselesaikan selama 5 tahun itu kan. Nah, artinya apa yang sudah dikerjakan itu berani ditontonkan, dipertanggungjawabkan ini. Bahwa yang belum itu mesti harus ditindaklanjuti oleh gubernur berikutnya mestinya. Sebab kalau tidak bisa melanjutkan, hanya sibuk mengkoreksi, mencari kejelek-jelekan misalnya, janganlah ya. Saya kira insya Allah kalau melihat dari visnya Pak Heru itu kan orangnya kan baik gitu ya. Iya. Ya, insya Allah. Itu waktu itu Pak Anies kan ada yang bilang itu kok dipagerin Ekopark, bukannya dipagerin, saat itu memang belum selesai. Nah, jadi sekarang pagernya ya salah memang kalau tidak dipageri juga riskan. Iya. Jadi saya kira tetap teratur lah taman itu, memang harus ada pintu masuknya dan tidak semua orang bisa masuk buang sampah. Coba kalau nggak ada pagar, orang lewat jalan buang sampah. Nah, jadi memang harus saling husnudzon lah ya. Iya. Saling berprasangka baik ya. Ya, terus tadi waktu di GPK gitu ya, tokoh-tokoh siapa aja yang hadir? Dari pasti dari pimpinan PKS gitu. Ya, undangan-undangan dari yang memberikan bagian undangan memang PKS. Saya tidak terlalu karena kita tribun-tribun tersendiri. Saya tribun bersama relawan-relawan itu. Tapi yang jelas tamu-tamu perwakilan itu terutama dari ormas-ormas saya lihat ada perwakilannya tadi. Jadi cukup bagus lah PKS itu, mungkin latihan ya. Latihan nanti kalau Anies jadi presiden ini ya, bagaimana menyiapkan mengundang tamu-tamu. Jadi tadi saya kayak upacara kenegaraan gitu loh. Jadi saya kira bagus lah gitu. Ya, kita ucapkan sukses lah buat PKS. Nah ini dari Nasdem ada yang nyindir ini nih, Demokrat nih kok Demokrat kok cuma gitu-gitu aja. Artinya kan pengennya Demokrat tuh pengennya Nasdem ya. Pengennya Nasdem Demokrat tuh bikin deklarasi lah. Jangan cuma pernyataan AHY gitu kan. Sebab ini kan suatu hal yang besar, bukan main-main. Nah, ya walaupun bagi kita ya sudah cukup nih 3 partai. Cuman gegap gempitanya kan kita butuh. Nasdem aja bikin rame. Kita PKS tentu yang mengharapkan keberhasilan. Saya kira nggak usah menanggapin yang begitu-begituan lah ya. Mungkin dari Nasdem itu kan juga yang berbicara kan yang personal. Sama halnya kemarin kita mengkhawatirkan PKS. Ya begitu ya, biarin saja karena organisasi seperti partai ini kan ada aturannya, banyak orangnya Pak. Ada ratusan orang. Jadi saya yakin masa kalau tidak nanti menyambut dengan gegap gempita, itu kan nanti akan mempermalukan AHY sendiri. Jadi dengan AHY sebagai pimpinan yang solid, saya yakinlah dia punya cara sendiri ya. Tapi yang paling penting nanti akan segera waktunya. Yang penting kalau 3 partai itu melakukan deklarasi nanti itu luar biasa. Yang penting
sekarang ini sedang kita pikirkan bagaimana pada saat mendaftar menghantarkan berkas-berkas itu ya. Nanti semua 3 partai ini kader-kadernya semua apa itu namanya ikut menghantarkan itu. Wah, itu bisa tetapi kita kalau bisa mencari cara-cara yang apa itu ya yang agak lucu-lucu gitu supaya tidak menegangkan. Itu akan terjadi pasti. Paling tidak gini ya, mungkin nanti calon-calon presiden itu selain menyerahkan bukti administrasi gitu ya, menunjukkan CV-nya kan gitu ya. Iya, penting itu. Penting CV itu. Jangan sampai nanti ada yang nggak jelas. Udah 2 periode masih nggak jelas kan gitu. Ijazahnya maksudnya. Oh jangan. Enggak, saya kira kita nggak perlu nyindir itulah. Iya. Semua orang jangan udah ngomongin tahu sesuatu. calon presiden berikutnya harus dipastikan ijazahnya asli, jangan. Jangan ngomong gitu. Iya, jangan, nggak boleh. Kalau apalagi kalau perlu dibawa dosen-dosennya ya. Boleh. Bagus. Ya, emang tadi agak lucu-lucu gitu ya. Jadi untuk menunjukkan pendukungan terhadap apa mahasiswanya itu terus pada datang itu kan lucu gitu ya. Iya. Jadi bisa Lim menemui atau kita semacam napak tilas ketika Anies ya kan kemarin masa kecilnya, masa waktu dia sekolah, waktu dia kuliah, di bangku. Nah, sama dosen-dosennya kapan nih rencana kita bisa podcast? ya beliau? nanti kita pikirkan kurang lebihnya karena jangan sampai juga sebuah universitas yang bebas untuk berekspresi, kemudian pada saat sekarang ini misalnya apa itu senang pada calon presiden yang nampaknya disukain semua individu-individunya. Jadi jangan kita menghargai universitas itu tetap kita jaga ya, jangan sampai dipengaruhi. Tapi kalau mereka berekspresi ya memang sangat perlu sebab kalau dipengaruhi ya kemudian seperti yang terjadi kemarin ya, seorang Luhut ke mana ke Semarang ya, ke Undip, kemudian ke UI sampai dicegat sampai itu kan jadi tidak baik ya kalau datang sekolah soal. Nah, ini yang harus kita jaga. Hindari. Tapi kalau dia memberikan pernyataan intelektual dari para dosen itu nggak apa-apa. Dia menunjukkan saya dukung tapi tolong semoga calon dari kampus kami itu nanti Bapak Rasyid Ali Baswedan harus begini itu bagus. Itu harapan-harapan yang bukan terus ini pokoknya karena Anies dari sini semoga apa itu PKS apa itu Demokrat dari Nasdem kemudian menjadi pada bahagia. Enggak seperti itu. Kalau sudah menjadi negarawan, dia semuanya menjadi tanggung jawab dari negara. Ya, kalau ingin membahagiakan rakyatnya, ingin pada mendapat sesuatu ya jangan dilempar-lempar ya. Perintahkan saja setiap gubernur camat tolong saya bagikan ini. Wah, itu baru mantap. Jadi semua kebagian. Kan nggak kelihatan. Kalau Presiden Jokowi orang kan tas lempar-lempar. Iya, dia nggak tahu ada orang perempuan yang sampai kebuka roknya. Iya. Cuma mau ini bercanda aja Pak Jokowi. Iya, maksudnya baik Pak Jokowi lempar-lempar gitu kan ya. Yeah. Tapi yang pasti kehadiran Pak Anies di sana itu tadi kok ada yang teriak-teriak tuh, ya. Anies presiden di mana-mana tuh. Iya, kan tidak semua walaupun di Jakarta dia sempat bertemu Anies. Kayak kita mungkin sering ya kita ikut acara terlibat di dalam satu apa itu kegiatan-kegiatan. Ini orang yang belum pernah ketemu, kita tidak bisa membayangkan itu Pak. Coba lihat kayak di Kalimantan, wah mereka menyiapkan puisi itu ya, ibu-ibu di tempat kapal-kapal penyeberang itu, waduh luar biasa itu. Merinding. Gak bisa seperti itu. Nah, saya yakin sudah sampai seperti itu tidak mungkin lah Bapak Anies Rasyid Baswedan nanti setelah jadi presiden. Insya Allah. Kemudian tadinya dikira ini hanya sekedar pencitraan, setelah jadi presiden menjadi kemudian enggak. Karena memang apa itu karakter beliau sejak kecil juga semua orang udah tahu lah. Sejak sekolahnya tidak ada track record ya, yang tidak ada apa itu masa lalu yang tentunya tidak bagus secara pribadi. Saya kira itu. Iya nih Bang Haji nih, kayaknya kita closing aja kayaknya. Oh iya, ini udah hujannya masih ada. Tapi kita mau ada zoom habis ini. Jadi sepertinya kita cukupkan sampai sini. Itu ya? Iya. Oh iya, jadi malaman.
dan udah kemalaman juga. Tapi yang jelas kekangenan kita kepada Om Lim, wah, Tersalurkan. tersalurkan. Karena Om Lim sekarang akan terus tampil insya Allah setiap hari ya Om di Insya channel Allah. Ya. Om Lim Official. Ya. Nantikan Ya. terus di Om Lim Official. Sejak PKS tadi melakukan deklarasi secara formal, insya Allah kita akan sering memberikan informasi-informasi, konfirmasi untuk supaya tidak ada adu domba dari buzzer-buzzer yang menceritakan sesuatu yang tidak benar. Dan jangan lupa like and subscriber untuk Om Lim channel. Om Lim Official. Om Lim Official. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.